ranking 1 itu ketika nanti pindah ke sekolah di sana banyak yang ranking 1 juga biasanya nggak jadi bintang, ya paling biasa-biasa saja. Tapi meskipun di sekolah paling hebat rankingnya meskipun paling belakang, nanti di sekolah ditaruh di sekolah yang paling biasa mesti paling mentereng, ya. Kali ini sama, ya, Rojal dipikir-pikir diterima tawaran itu, ya. Abu Bakar sedih sekali mendengar Rojal bergabung ke dalam pasukan Nabi Rasul Musalamah, ya. Abu Bakar kembali milih pasukan, ya. Diangkat seorang jenderal, ya. Datang kepada Musalamah Kadab, ditumpas, dan termasuk yang meninggal hari itu adalah Rojal bin Al-Unfuwah. Begitu melihat Rojal mati di barisan Nabi palsu, Abu Bakar, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidurnya mulai nyenyak. Bukan saya berarti yang masuk neraka, karena Rojal di antara 11 yang meninggal, dia yang suul khotimah dengan nabi palsunya tadi, ya. Jadi hidayah, ya. Orang terdekatnya Rasulullah, ya, bersama Rasulullah, ngaji bersama beliau, tidak ada yang menjamin. Atau barangkali di antara kita lebih sederhana, sosok-sosok dulu yang mengenalkan kita dengan pengajian di Muhajirin barangkali, ya. Yuk ngaji, yuk taklim, dan mangkat, ya. Ada mungkin yang hari ini justru tidak ngaji sama sekali, bahkan berubah, nggak suka dengan pengajian, berubah lagi, memusuhi yang ngaji dan sebagainya. Barangkali ada, dan barangkali ada yang sudah kita cipir, ya. Kita sukudoni, ya. Nggak bakal berubah kalau seperti itu. Ternyata Allah berikan pintu hidayah taufik kepada dia berubah, dan bisa jadi kadang meninggalkan kita kebaikannya di belakangnya, ya. Jadi selama itu mutlak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala, kita hanya bisa memilih yang pertama, hidayatul bayan. Ilmunya kita cari terus, ya. Paling tidak tipenya yang kedua tadi, kalau tanah, ya, tidak apa-apa, belum bisa mengamalkan, kita serah dulu yang begitu. Satu saat ketika Allah memberikan kemampuan, kita amalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan menjadi yang ketiga, bodoh tapi tidak butuh terhadap siraman ilmu atau siraman hidayah. Wa yahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim yang bukman summan. Ini dalam kajian tafsirnya, ya, ada dua pendapat. Secara fisik seorang musyrik kafir, baik ahlul kitab ataupun musyrik asli, semuanya dibangkitkan dalam keadaan buta fisik, ya. Bisu fisik, tuli fisik. Bukan hanya sekedar perumpamaan karena buta menolak hidayah, tuli menolak hidayah, bisu tidak memahami hidayah, tidak. Secara fisik belum begitu. Kullama qabat zidnahum sa'iran. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Artinya, ya, diingatkan kita oleh ayat ini bahwa hidayah itu mutlak di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Ibnu Mas'ud mengatakan, ya, barang siapa mau mencari sosok teladan, teladanilah, kagumlah kepada orang-orang Muslim beramal soleh yang sudah meninggal dunia, karena sudah teruji dia matinya sebagai Muslim yang baik, ya. Jangan gumun, jangan heran dengan seorang Muslim, ya, yang masih hidup karena tidak mengerti akhir hayatnya seperti apa. Maka Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Penentu tempat kita di akhirat itu bukan saat ini, ya, tapi al khawatim, penutup umur kita. Sedang apa kita beramal, apakah keburukan atau kebaikan, itu yang justru lebih menentukan. Bukan hari ini, bukan saat ini, tapi
akhir hayat kita. Maka ada yang Rasulullah neraka tinggal sejengkal saja dimasuki, tiba-tiba taubat berbalik masuk dalam surga. Ada yang surga tinggal sedikit sekali, tapi tergelincir dalam kemaksiatan, jatuh ke dalam neraka dan masuk ke dalamnya. Yang jelas tidak berbangga dengan yang kita miliki, tapi kita mempertahankannya, dan kemudian kita jangan lengah, selalu ingat wanti-wanti Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.